الفاتحة أحسن الله عنه وأن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الحاكم تمسير حاكم منتسم محمد الخير معصوم ومعتصم بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض للنجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم المصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك الإنسان من سطر خير البليات من رب ومن آجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kembali surat Al-Baqarah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Itu. Ya. Ayat berapa? 203. Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sudah 203. Baiklah, kalau kita ada ketemu, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fid dunya. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Wa huwa aladul khisam. Wa idza tawallat baghaw fil ardi liyufsida fiha. Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Sadaqallahul azim. Qala
wal jajuri fi kitabi man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkuru Asy-Syamsiyah. Wadhkurullaha, alif lam ketemu dengan lam, ada tasydid, alnya enggak dibaca. Jadi wadhkurullaha fi mad jaiz munfasil. Karena mad asli disambut alif dalam dua suku kata fi sama ayyami. Di atas fi ada alif mamdudah. Di Qurannya gitu kan, di kitab aslinya nggak ada fi, maka boleh baca 3 wajah, 2 harkat, 4 atau 5 harkat. Fi ayya matabi'i, karena ya fathah ketemu alif, alifnya alif rosam, karena alif terbagi 3, alif rosam, maksuroh, mamdudah. Rosam itu lurus, maksuroh itu ya bengkok atau ya tanpa titik, mamdudah yang kayak benderan. Ayyamim idgham apa? Nakis. Idgham nakis atau idgham biguna, karena tanwin ketemu dengan mim. Ma'du tabi'i, dal dhamma ketemu dengan waw, karena huruf mad tabi'i ada 3, alif, waw, ya, ini termasuk waw. Ma'dudat, tanda wakaf. Al waqfu awla, lebih utama berarti wakaf di ma'dudat. Nah, kalau ma'dudat diwakafkan berarti mad arid lisukun, ya, karena diwakafkan atau diberhentikan dalam kalimat ma'dudat. Taknya tak majruroh, karena tak terbagi 2, ada maksuroh, ada marbutoh. De majruroh itu tak tanisnya. Kalau marbutoh tak, kalau diwakafkan berubah jadi ha. Al-qari'ah umpamanya, ini enggak ma'dudat karena tak majruroh. Lanjut. Ikhfanya akrob, karena nun sukun ketemu dengan ta, karena ikhfa terbagi 3, akrob, ausat, aba'ad. Huruf akrob ada 3, ta, dal, to. Aba'ad 2, kof, kaf, sisanya 10 ausat. Jadi bacanya udah dekat dengan huruf ta. Pamang ta'ajjala, bukan pamang, bukan pamang, itu kan jauh. Ini enggak famang tabi'. Nah, itu termasuk ifa akrab ta'ajjala fi mad tabi'i. Harpulin, karena sebelum waw sukun ada fathah. Fi yaumai. Harpulin, karena sebelum ya sukun ada fathah, karena huruf lin ada 2, waw dan yaumain. Itu sama-sama huruf itu lin. Jika diwakafkan jadi mad lin. Ada tanda wakaf? Enggak ada. Lanjut, fi yaumainin yaini fala majaiz munfasil, karena mad asli disambut alif, sama dengan tadi di atas apa, yaitu fi ayyamin ma'dudat. Ini jama
fala isma alaih. Harpulin ada wakaf. Jim jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut, boleh fala isma alaih atau fala isma alaihi wa man ta'akhkhar. Faman ikhfa akrab sukun ketemu dengan ta udah tadi. Wa man ta'akhkhara Allah majaiz isma alaih. Harfulin tanda wakaf lam alif la takib, jangan berhenti pada isma alaih, tapi harus pada isma alaih liman ittaqa. Wakaf wala al-waqfu wala, jadi harus berhenti pada isma alaihi liman ittaqa. Liman ittaqa matabi'i qaf fathah ketemu dengan alif, alifnya alif nih alif maksurah namanya nih ya. Jadi boleh pada isma alaihi liman liman ittaqa wattaqullah. As-samsiyah wa'lamu majaiz munfasil, di depannya ada alif. Tajibul gunnah nun disukun annakum. Izhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan alif. Jika mim ketemu mim idgham mimi, kalau mim ketemu ba ikhfa sapawi. Itu dalam hukum mim mati terbagi tiga, ada izhar sapawi, ada ikhfa sapawi, ada idgham mimi. Jangan ditahan. Annakum ilaihi tuhsyarun. Mad ar-sukun karena diwakafkan. Wa minan asyamsiyah alif lam ketemu nun ada tasydid, alnya enggak dibaca karena al terbagi dua, ada asyamsiyah ada al-qamariyah. Ini asyamsiyah. Wa minan simai idgham nakis karena nun sukun ketemu dengan ya, atau idgham biguna karena idgham terbagi dua, idgham bidunah nakis dan idgham kamil atau bila guna. Tahan. May yu'ajibuka qawluhu matsilah qasiroh karena terjadi pada ha domir disambut oleh huruf fa. Jika disambut alif jadi mad silah tawilah. Itu hukum mad silah terbagi dua, ada silah qasirah, ada silah tawilah. Ciri-cirinya tadi. Kalau mad silah qasirah selain huruf alif. Tapi kalau mad silah tawilah disambut alif, ada alif mamdudah. Wa yu'jibuka qawluhu fil hayatid asyamsiyah. Fil alif lam ketemu ha ada sukun, alnya dibaca fil. Tapi ketika hayatid asyamsiyah lain hukum karena alif lam ketemu dengan dal, di atas dal ada tasdid, alnya enggak dibaca. Itulah namanya asyamsiyah dan al-qamariyah. Fil hayatid dunya dun izhar hakiki. Kenapa? Seharusnya kan duya, ya kan? Karena sukun ketemu dengan ya, idgham nakis, idgham bi guna. Tapi berhubung ini kalimat dunia satu kata nggak bisa dipisah. Jadi timbullah hukumnya izhar hakiki harus dibaca fil hayatid dunya. Ya. Ada wakaf? Enggak ada, lanjut berarti.
fil hayatid dunya wa yushhadullah asyamsiyah yushhadullah asyamsiyah lamnya lam jalalah ala tabi'i lam fathah ketemu alif alifnya alif maksurah ya tanpa titik itu alif maksurah ala ma fi qalbihi masalah qasirah wakaf lam alif la takib jangan berhenti ala ma fi qalbi tapi ala ma fi qalbihi wa huwa aladul al-qamar ya khisam mad arid disukun karena di akhir kalimat atau diwakafkan wa idza tawalla tabi'i itu bedanya di mana za ketemu alif rosam kalau tawalla ketemu alif maksurah itu bedanya sama mad asli atau mad tabi'i cuman kalau tawalla boleh dibaca tawalli karena imalah ketemu dengan alif maksurah tapi qiraat sad jarang dibaca ya tapi untuk ilmu boleh harus kita tahu wa idza tawalla sa'a tabi'i ain fathah ketemu alif maksurah fil al ra tafkhim karena sebelum ra sukun ada fathah fil al bukan fil ardi bukan tapi fil al ra al di liyufsida fiha wa yuhlikal har ratapin hal sawan nasl asam sia ada wakaf qala berarti harus berhenti liyufsida fiha wa yuhlikal har sawan nasl lamnya di bawah wan nasl bukan wan nas sebab kalau nanti wan nas doang nanti artinya beda dengan nasl wallah asyamsiyah la yuhibbul fasad mad arid disukun karena mad asli diwakafkan de-nya qalqalah kubra fasad bukan fasad bukan kanidal termasuk huruf qalqalah karena qalqalah terbagi 3 qalqalah sugro kubro akbar ini termasuk kubro karena di akhir kalimat makanya bacanya wallahu la yuhibbul fasad wallahu a'lam bisawab nanti wa idza qila lahu taqullah artinya wazkurullaha ingatlah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya? Bitakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya ingat kepada Allah dengan kata takbir. Inda ramil jumarat ketika kamu melantar jumrah. Jadi Allahu Akbar lempar batu. Allahu Akbar 7 kali kan. Nah 3 kali jumrah sama dengan berarti 21 batu harus disiapkan ketika melakukan jumrah di Mina. Nah itu bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, iya tapi jangan kencang-kencang. Kalau bablas kepala orang kena batu. Nah, ya. Dia harus masuk ke lubang yang ada di tiang yaitu di Mina tempat melontar jumrah. Fi ayami ma'dudat pada hari-hari yang ma'dudat ayat tasyrik asalasa yakni pada hari tasyrik yang
tentukan, yaitu tanggal 11, 12, 13. Ini 3 hari tasyrik. Makanya haji sebetulnya cuma 5 hari. Iya kan? Pertama yaitu kita wukuf di Arafah. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Yang ketiga melontar jumroh. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari selesai, pulang ke Makkah untuk melakukan tawaf ibadah. Baru dapat titel haji. Itu contoh. Jadi fi ayyami ma'dudat ay ayyamu tasyrik asalasa, selama 3 hari disebut hari tasyrik. Kalau lebaran minggu berarti tasyrik Senin, Selasa, Rebo. Nah, kita disunnahkan membaca takbir muqayyad ya selama 5 hari 9, 10, 11, 12, 13 ya. Karena takbir ini kan ada dari 3-4 macam. Ada takbiratul ihram, ada takbir muntakal, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir intikal itu takbir ketika melanjutkan satu rukun dengan rukun lain. Waktu sholat Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Kalau takbir ihram ketika mulai sholat Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Tapi kalau takbir mursal, takbir yang terus menerus dari semenjak maghrib sampai terbit matahari pada hari raya Idul Fitri. Kalau takbir muqayyad dikaitkan dengan tadi tuh hari Arafah, hari Nahar dan hari Tasyrik selama 5 hari. Awas, imam-imam harus tahu tuh. Jangan sampai gak tahu sebab memimpin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, mulai tanggal 9. Karena tanggal 9 saudara-saudara kita yang sedang haji wukuf di Arafah. Ya, kita bertakbir untuk mengagungkan asma Allah. Kalau mereka mengagungkan perintah Allah menunaikan haji. Nah, kita yang enggak haji dianjurkan takbir. Kenapa? Mengagungkan Allah dengan kalimat tadi, Allahu Akbar la ilaha illallah. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang segera ay isti'jal bin nafari min Mina, yaitu melakukan tentang nafar dari Mina, yaumaini dalam 2 hari, pisani ayami tasyrik 2 hari tasyrik, ba'da romni setelah melakukan melontar jumarah, wala ismailai, maka tidak mengapa. Artinya tidak dosa mengerjakan bahwa dia menyegerakan istilahnya nafar awal ke Mina, kemudian 2 hari istilahnya dia melakukan tasyrik setelah melontar jumrah. Ini para ismailai, maka tiadalah dosa atasnya, arti tidak mengapa. Ya, bitakjili untuk mempercepat pelaksanaan jumrah tadi. Wa man ta'akhara, siapa yang menunda biha dengan istilahnya apa? Yaitu melakukan jumrah tadi kemudian hatta bata lailata salis, kemudian bermalam yang ketiga, warramya, dan dia melontarkan jamarah, yakni melontar jumlah, mala ismaila, itu pun tidak berdosa kalau menunda. Kalau tadi segera, ini bisa menunda pada berikutnya ya. Terus limanit taqwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah fi haji, dalam hajinya, li'annahul hajju fil haqiqah, itulah yang namanya haji di dalam hakikatnya. Wattaqullahu wa'lamu, dan takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, hai saudara-saudara,
annakum ilaihi tusyarun, sesungguhnya kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, akan dikumpulkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala fil akhirati, nanti di akhirat, liyujazikum bi a'malikum, akan dibalas perbuatan masing-masing. Nih, jadi kembali tadi itu wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, dan ketahui sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan oleh di hari kiamat untuk membalas pekerjaan waktu hidup di alam dunia. Yang tukang minuman, yang tukang zina, yang tukang berjudi, siap-siap masuk surga atau neraka. Kalau masuk surga kira-kira orang pada demo nggak? Demo nggak? Demo. Kenapa? Lawang mantan minuman keras, mantan zina, mantan berjudi kok masuk surga, sedangkan saya yang rajin sholat masuk neraka. Kan nggak pantas. Tapi semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Namun al jaza min jinsil amal. Pain khairan khairan, pain syarrun syarrun. Balasan tergantung pekerjaan. Kalau orang waktu hidup penuh dengan kebaikan, dibalas kebaikan. Kalau berbuat jahat, dibalas dengan kejahatan. Sekarang kita belum merasakan. Nanti di akhirat, di sana akan kita lihat siapa mereka yang suka berbuat baik dan siapa yang berbuat jahat. Kelihatan nanti di hari kiamat. Karena payujazikum tadi bi'amalikum, maka akan dibalas semua perbuatan mereka waktu hidup di alam dunia. Wa minan nasi ma yujibuka qauluhu fil hayati dunya wala yujibuka fil akhirati limukhalafati liitiqadihi. Wa minan nas, ada di antara sebagian manusia, mayyujibuka, yang istilahnya merasa, yang mengagumkan, yang engkau merasa kagum qauluhu, dalam ucapannya fil hayati dunya, waktu di dunia, istilahnya wala yujibuka, dan tidak buat kekaguman di akhirat, li khalifatihi, karena menyalahi liqodihi, di dalam masalah keyakinannya atau etikadnya. Nah, jadi kita ini sebagai umat manusia terkadang yujibuka, merasa ujub, merasa bangga dengan perbuatannya karena telah mampu melaksanakan atau bisa mengerjakan sesuatu sehingga merasa dirinya paling, itu namanya ujub. Contoh nih, kita bangun masjid. Nah, dia jadi ketua panitia. Kemudian orang memuji semua. Dia bilang, siapa dulu gue? Kalau nggak ada gue nih masjid nggak bakalan jadi. Itu namanya merasa apa? Ujub, padahal ada panitia lain. Gitu kan? Bukan dirinya, karena kebetulan dia koordinator panitia. Ya, yang mengatur tentang teknis di dalam bekerja membangun masjid, bukan hasil sendiri tapi hasil bersama-sama panitia. Itu namanya ujub, merasa bangga diri. Jangan, karena itu merasa kekaguman dalam omongan perkataannya itu hanya hidup di dunia. Walaupun nanti buat di akhirat dia bagaimana nanti. Padahal karena istilahnya apa? Li khilafati, karena berbedanya atau menyalahi di dalam i'tiqadnya. Wa yushhadullah ala ma fi qalbi. Allah akan menjadi saksi atas hati-hatinya. Ala ma fi qalbi, apa yang ada dalam hatinya, Allah yang jadi saksi. Benar enggak dia sebagai tim sukses, atau benar enggak dia yang melakukannya dan sebagainya, atau hanya karena bangga diri doang padahal yang ngerjain bukannya dia. Itu contoh ya. Naudzubillah minzalik. Iya, termasuk dalam hati ya, walaupun orang enggak memuji, wah hebat bos, kenapa menyelesaikan ini itu segala macam, ya alhamdulillah. Tapi kan kalau enggak ada gue enggak bakalan bisa.
Nah, itu namanya walaupun nggak terucap tapi termasuk Allah Maha tahu. Apa yang ada di dalam hati sebelum dia mengatakan, Allah sudah tahu bahwa ini orang ujub alias bangga diri. Itu kembali. Jadi muafiqul qalihi sama dengan ucapannya tadi wa huwa aladul khisam, maka wa huwa padahal aladul khisam sangat bertentangan antara hati dengan kenyataan. Ya, jadi kalau bahasa kita kayak orang munafik, lain di mulut, lain di hati, pura-pura dia membanggakan diri padahal hatinya si ketawa. Emang gue yang ngerjain, gue sih cuman jadi apa? Supervisor doang. Ya, cuman nonton doang yang ngerjain orang lain. Itu akan timbul di dalam hati yang paling dalam, dia tersenyum, dia tertawa walaupun secara zahir dia merasa bangga, tapi batinnya sebetulnya bukan saya ngerjain tapi orang lain. Umpamanya, ya, itu termasuk wa huwa aladul khisam. Ya, padahal sangat menentang, istilahnya syadidul khusuma, sangat menentang laka bagimu wali itba'ika, dan karena mengikuti li'aduwatihi untuk melakukan permusuhan. Ya, kemudian laka bagimu, kemudian wahwal akhnasu syuraik kana munafiqan khuluwal kalami an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti si Akhnas bin Syuraik, dia adalah orang munafik yang istilahnya manis dalam omongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal hatinya tidak seperti itu. Kalau bahasa kita, di depan Nabi senyum ramah, tapi di belakang Nabi kalau bertemu aneh sih pura-pura aja berteman sama Muhammad. Sebetulnya sih hati gue gondok sama dia, benci sama dia. Nah, itu siapa nih? Itu yang bernama Akhnas bin Syuraik tadi. Dia orang munafik, kalau bertemu dengan Nabi pura-pura baik, tapi di belakang Nabi menikam di dalam Tuhan. Nah, al-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhlifu annahu mu'minun bihi, kemudian wa muhibbun lahu payuna majlasuhu fa'akadahu Allahu bidzalika wa marajazra bizara'in wa khumurin li ba'dil muslimina fahraqahu wa akraha lailan kama qala ta'ala wa idza tawalla. Nah ini sampai li Nabi, kepada Nabi dia berani bersumpah bahwa dia mengatakan annahu mu'min bihi wa muhibbun, dia termasuk pencinta Nabi, padahal tidak seperti itu. Makanya Allah Maha tahu di dalam hati seseorang, apakah dia fakdabahu, termasuk orang yang dusta dianggap dosa oleh Allah. Yang demikian itu adalah wa marayazra'i wa humurin libadil muslimin fa ajraqahu wa akraha lailan kama qala wa idza tawalla. Dan apabila dia berpaling, al insarafa tadi anta darimu ya Muhammad, sa'a nisaya dia akan berjalan, yakni masya, sa'a itu masya, yakni berjalan fil ardi di permukaan bumi, liyufsida fiha untuk melakukan kerusakan di dalam bumi. Itu orang munafik kerjanya cuma apa? Bisa merusak doang. Bukan membuat islah, perbaikan, kemajuan atau revolusi. Itu revolusi apa nih? Perubahan. Ya. Makanya dulu Habib Rizik merencanakan tentang revolusi moral, perubahan akhlak supaya pejabat jangan korupsi, itu kan, yang lain jangan berbuat curang, tapi mereka malah justru menentang. Kenapa? Karena mereka oknum, gitu kan? Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Indonesia enggak seperti itu. Amin. Ya, karena dulu kan zaman Pak Harto orang korupsi masih di bawah meja.
Zaman reformasi mereka korupsi di atas meja. Zaman sekarang meja-mejanya di bawah. Sama beda? Beda ya? Beda kan? Nah, itu dia tuh. Ya. Jadi dulu nggak berani tuh yang namanya korupsi, ngumpat-ngumpat kalau bahasa sekarang. Semakin gila di atas meja. Makin gila lagi mejanya. Sekalian memejaannya diangkut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian wa yuhlakul harsa wan nasal tadi, mereka adalah menghancurkan tanaman-tanaman, binatang-binatang min jumlatil fasad secara global, istilahnya mereka telah merusak, telah menghancurkan permukaan bumi. Wallahu la yuhibbul fasad. Ingat, Allah tidak suka kepada mereka yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kenapa? Karena di ayat lain, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian rusak di permukaan bumi setelah aku perbaiki. Zaman Nabi Nuh, 6 bulan tsunami terapung di permukaan air. Sampai sekitar setelah itu Allah pesan jangan sampai kamu merusak di permukaan bumi. Nah sekarang terjadi lagi nggak nih perusakan di permukaan bumi? Ya, pantas kalau malaikat dulu demo kepada Allah, mereka bilang wa id qala rabbuka lil malaikati li adam, wa malaikati istilahnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, gitu kan? Hai para malaikat, saya ingin menjadikan manusia di permukaan bumi sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Rabb. Kami malaikat semua enggak setuju kalau manusia dijadikan khalifah sebagai pemimpin. Gitu kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu. Apa yang mereka tidak setuju? Karena khawatir mereka sebagai manusia akan terjadi pertumpahan darah, yang satu dengan yang lain saling membunuh. Baik termasuk membunuh karir. Tahu membunuh karir? Tahu nggak membunuh karir? Ya udah, kalau tahu nggak perlu diterangin. Iya kan? Seharusnya orang pintar yang diangkat, nih orang bodoh yang itu namanya membunuh karir. Ya. Seharusnya mereka punya skill di dalam permasalahan. Makanya Masya Allah, gimana nggak hancur negara yang bukan ahlinya ditempatkan, yang ahlinya malah ditendang. Itu namanya apa? Membunuh karir. Ya, dicegal, dihalangi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya membunuh karir. Apalagi membunuh langsung diperlakukan dengan kasar dan radikal. Kasus tentang pengawal Habib Rizki pada saat itu 6 mati syahid. Diapain? Nah, dibantai. Tapi katanya na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kembali itu. Jadi kata Allah bahwa jangan, Allah nggak suka dengan orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi, merusak baik kondisi yang ada, merusak alam, berbagai macam istilahnya pohon-pohon ditumbangkan sehingga terjadi banjir. Padahal pohon sebagai penahan air supaya jangan sampai itu daerah termasuk kena air bandang umpamanya. Nah, karena berhubung akar-akar yang ada di dalam tanah untuk menahan air nggak ada, akhirnya terjadilah banjir bandang. Ya, itu contoh. Ya, makanya sekarang kita lihat Bogor, sebetulnya menurut peraturan pemerintah nggak boleh membangun perumahan di sana. Sebab namanya perumahan itu berapa meter dia memancangkan ke dalam bumi sehingga air nggak bisa mengalir di bawah bumi, tertahan oleh apa? Tiang-tiang yang mencakar bumi. Itu contoh. Tapi apa yang terjadi? Nggak peduli undang-undang, semua dirubah sehingga jadi kiriman dari Bogor air ke Jakarta. Itu kan?
Ini kalau menurut badan geologi dunia pertanahan. Itu naudzubillah. Inilah hadirin, selesai sudah kajian kita tentang masalah surat Al-Baqarah ayat 203. Nanti berikutnya wa idza qila lahu taqillaha akhadzathul izzatu bil ismi fahasbuh jahannam wallahu a'lam bissawab. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa melanjutkan di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.